Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Yang saya hormati para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Tema yang ingin saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu tentang bahagia, sukses di dunia wal akhirah. Kalau saya tanya kepada jamaah, adakah di antara kita yang ingin hidupnya terpuruk? Ada nggak? Nggak ada. Pengennya hidup sukses. Pertanyaannya, sukses itu apa sih? Segala ada. Oh, apa adanya ya? Hah? Adanya apa? Bingung ya? Bingung nggak? Bingung. Jadi untuk menghilangkan kebingungan, karena gini, yang namanya kan hidup kita ini pasti ingin sukses, semuanya. Bohong kalau ada orang yang kemudian ingin hidupnya menderita. Semuanya itu punya tujuan, semuanya itu punya cita-cita, punya harapan. Walaupun di dunia kelihatan itu sengsara. Cuman gini, kebanyakan sukses yang dikejar oleh kebanyakan manusia, itu suksesnya sukses berupa dunia, harta. Makanya tidak heran kalau kita punya anak ditanya tuh cita-citanya apa lu tong? Apa tuh cita-citanya? Jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi apa lagi? Pengusaha, ya? Nggak ada lu cita-cita lu jadi apa? Security, nggak ada. Jadi apa lagi? Ansip. Wow. Jadi kiai belakangan itu, setelah ada kiainya banyak yang sukses juga, yang kiainya memperlihatkan kendaraannya mewah. Ya enggak? Oh, dulu mau boro-boro masuk nyantren itu yang nyantren disangkanya itu dibuang tuh bocah. Itu pun setelah bandel bocahnya. Ya kan? Dimasukin pesantren bukan tambah bener, bikin kacau dan rusuh pesantren. Mau anak bandel dimasukin pesantren. Ya kan? Harusnya yang dimasukin pesantren anak yang apa? Anak yang baik. Bukan anak yang bandel. Dan nggak bisa tuh pesantren tuh ngegembleng anak yang tadinya bandel jadi baik, nggak bisa. Nah ditambah lagi orang tuanya nanyain, tong gua bangga lo kalau udah gede lo bisa ngasih duit gua. Ah gitu kan? Coba ya. Anaknya tuh stres tuh ini ya. Padahal nih sukses dalam pandangan Islam itu sukses itu ketika kita nih sakaratul maut dalam kondisi bisa mengucapkan la ilaha illallah. Apa dasarnya Al-Quran? Wala tamutunna illa wa antum muslim. Hafal tuh ayatnya. Itu tuh sukses itu. Mau sehebat kayak apapun, mau jago ceramahnya, mau ilmunya tinggi, itu di penghujung itu penentuannya. Kenapa? Kalau buka Al-Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat 175, bahwa menjadi asbab nuzulnya, penyebab turunnya ayat ini, surat Al-A'raf ayat 175, itu dulu ada seorang ulama. Seorang yang ahli ilmu dan ilmunya sangat tinggi. Saking tingginya tuh ilmu yang dia miliki, arsy saja bisa dia lihat. Itu dia bisa mampu melihat yang namanya yang tidak kasat mata dia bisa lihat. Ulama itu hidup di era zaman Nabi Musa alaihissalam. Namanya siapa? Bal'an bin Bauro namanya. Bal'an ini ibadahnya nggak ada yang bisa ngalahin. Ilmunya tinggi, luar biasa. Tapi ini, lihat. Dan ini pelajaran yang memang Allah abadikan di dalam Al-Quran yang menjadi penyebab turunnya ayat Al-Quran surat ke-7 ayat 175. Bahwa disampaikan oleh Allah, dulu ada orang yang begitu sangat menguasai isi kitab yang Allah turunkan. Sampai-sampai kemudian dia diberikan oleh Allah ilmu yang lebih dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Tapi di penghujung kehidupannya dia meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Ada yang jamin kita ini ahli ibadah itu masuk surga. Nggak ada yang jamin kita ini walaupun dia jago ceramah, ilmunya tinggi kita ini,
matinya husnul khotimah. Siapa yang jamin? Hanya Allah. Hanya Allah yang jamin. Makanya kita hidup ini satu, nggak boleh angkuh, nggak boleh sombong, nggak boleh nyudutin orang. Bersih hati, sudah, kita jangan menyangka diri kita ini paling baik. Lihat Al-Quran surat An-Nazm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah menganggap dirimu suci, karena Allah tahu persis tentang kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Ini seringkali menganggap orang lain hina, ya kan? Kita ini karena rajin ke masjid, orang lain gak ke masjid, lu masuk neraka lu. Kayak tahu aja. Janganlah. Lu bandel amat lu, Tom. Lu kayaknya cocoknya neraka. Jangan begitu. Disumpahin tuh sama bocah gimana? Nah, kita doain. Sama anak juga begitu. Kita nih gak boleh bersumpah. Kemudian nyumpahin tuh anak dengan kata-kata yang kasar. Gak boleh. Kan ini Islam itu luar biasa makanya. Sekali kepada orang yang kafir, yang begitu sangat kafir sekalipun, itu gak boleh kita berkata kasar. Ya boleh. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun, tahu Fir'aun? Tahu nggak Fir'aun? Yang pernah kenal di mana? Tahu? Fir'aun ini, ya kan? Itu memang disebutkan oleh Allah, itu memang orang yang paling sangat dibenci oleh Allah. Karena keangkuhannya. Maka disebut oleh Allah kafir. Nah, ketika kekafiran ini dilakukan oleh Fir'aun, merintahkan Nabi Musa oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun, tapi dengan bahasa yang santun itu. Bukan dengan bahasa yang kasar, bukan dengan bahasa yang menyudutkan, nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kalau dakwah ada orang yang menyudutkan, dakwah ada orang yang menyakitkan hati, mencaci maki, itu bukan ajaran Islam. Itu hanya kalimat perorangan saja. Oknum namanya. Nggak boleh menyudutkan siapapun. Kembali lagi. Sebab itulah kita diminta oleh Allah agar kita ini menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Di dalam Al-Quran Allah sudah kasih tuntunan tuh. Allah sudah kasih bimbingan. Apa tuntunan dan bimbingannya? Lihat Al-Quran surat ke-9. Ayatnya itu ayat ke-20. Bunyinya apa tuh? Ada yang hafal gak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini lihat di dalam Al-Quran surat ke-9 ayat ke-20 tersebut, kalimat terakhirnya itu ada kalimat wa ulaika humul faizun. Artinya apa? Diberikan kepada mereka kemenangan. Tahu nggak menang itu apa? Menang itu sukses. Bener gak? Wih, menang banyak loh. Oh gitu. Sukses itu. Kalah menang loh. Menang, wih, sukses loh. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ini tuntunannya, kita ini seringkali melupakan Al-Qur'an. Kita ini kalau punya kendaraan, katakanlah sebutlah merek Honda gitulah. Kendaraannya rusak. Kendaraan roda 2. Ketika kita pergi bengkel, rusak, perginya ke Suzuki atau ke Honda? Padahal tuh motornya motor Honda yang rusak, perginya ke tempat Suzuki atau ke Honda? Kenapa? Oh, karena dia yang punya alatnya. Dan dia tahu seluk-beluknya. Kita nih seringkali nih salah. Ya kan? Allah nih tahu seluk-beluk kita. Dan sudah kasih tuh petunjuknya, petunjuk teknis, petunjuk pelaksana, ada buku panduannya yang sudah diturunkan. Ketika kita menemukan masalah, lihat lu buku panduannya. Apa buku panduannya?
Al-Quran. Makanya rujukan kalau kita pengen sukses pun jangan kebanyakan nanya ke orang. Apalagi itu orang cuman hanya mikir doang. Pikiran itu hasil dirinya sendiri. Yang kadang kala ngawur, ngaco. Gitu. Tapi kalau Al-Quran nggak mungkin ngaco. Oh tapi dia rujukannya Al-Quran. Tapi kalau sudah Al-Quran dicampur pemikiran, ya tergantung orangnya. Kalau dia punya ilmu, insya Allah. Tapi itu ilmunya, dia ilmunya ilmu syariat, ilmu yang hakikat, ilmu yang Islam, atau ilmu umum. Karena nih menafsirkan Al-Quran nggak boleh sembarangan, berdasarkan otak. Orang walaupun tinggi ilmunya menafsirkan Al-Quran, kalau dia nggak punya ilmunya bisa ngaco itu. Ya kan? Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin sukses, maka rujukannya Al-Quran. Apa? Lebih spesifik. Surat At-Taubah ayat 20. Anda dikasih kemenangan oleh Allah. Bahkan bukan saja kemenangan. Kalimat sebelumnya itu ada kalimat a'dhamu darajatan indallah. Artinya apa? Ditinggikan lebih atau dilebihkan ketinggiannya. Di mana? Di sisi Allah. Pertanyaannya, kalau di sisi Allah ditinggikan, kira-kira di sisi manusia rendah atau tinggi? Dijamin. Kita ini pengennya tinggi itu derajatnya di hadapan siapa? Enggak, kebanyakan. Ini mah orang ngaji aja jawab gitu. Kebanyakan apa? Di sisi apa? Di sisi manusia kebanyakan. Pengennya kita dihormati. Ya kan, coba aja. Kita nih kalau nggak ada yang nyebut, disangkanya dihinakan. Nabi, tahu Nabi? Tahu, emang pernah kenal? Oh, nah. Nabi ya. Itu rata-rata hidupnya itu dihinakan di hadapan manusia. Ya kan? Nabi itu rata-rata dihinakan di hadapan manusia. Apa buktinya? Nabi Muhammad SAW kalau kita baca sejarahnya, lihat. Ketika menyebarkan tentang kebaikan, itu dijadikan kepalanya untuk sayembara. Siapa yang bisa membawa hidup atau mati? 60 ekor unta. Dikejar-kejar. Kemudian sembunyi di Gua Tsur. Hampir ketangkap. Dilindungi oleh Allah. Apa sejarahnya? Itu Gua Tsur, pintunya ditutup dengan izin Allah oleh laba-laba. Ditutup itu. Kemudian merpati, itu bukan merpati ingkar janji bukan ya. Merpati bikin sarang di sana. Logikanya itu kalau yang namanya orang habis masuk, itu sarang laba-laba putus gak? Putus. Ini kagak utuh. Nah sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini jangan pernah mencari kemuliaan di hadapan manusia. Carilah kemuliaan di hadapan Allah. Jangan cari muka di hadapan manusia. Nah, supaya kita mendapatkan ulaika umul faizun dan kemudian ditambah dengan a'dhamu darajatan indallah, maka ini ada syarat yang harus dipenuhi. Anda ini pengen sukses ya ada syaratnya, enak aja. Masuk surga nggak main masuk-masuk aja. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat agar kita ini menjadi orang yang sukses, bahagia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah plus wa qina adzabannar, syaratnya ada 3. Itu kata Al-Quran, bukan kata saya. Surat At-Taubah ayat 20. Apa itu? Yang pertama, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Iman itu apa? Al-imanu, kata para ulama, ini jumhur. Jumhur itu kesepakatan banyak ulama. Berarti kalau kesepakatan banyak ulama, ini jauh lebih mutawatir, jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Apa kata para ulama? Al-imanu atasdik biqalbi, aqwalu bil lisan wa af'alu bil arkan atau bil af'al. Yang namanya iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam bentuk
amal atau perbuatan. Makanya dulu ada kisah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dulu ada orang Baduy. Orang Baduy itu orang suku pedalaman, suku Arab. Suku Baduy itu orang udik lah gitu loh, bahasa Betawi itu. Orang udik banget gitu. Orang gak berpendidikan, tinggalnya di pinggiran, ya, padang pasir, paling pinggir, pokoknya udik banget gitu loh. Dan orang Baduy ini biasanya nih beternak. Tapi saat itu mengalami paceklik yang luar biasa. Dia dengar tuh dari kabar-kabar. Dia bilang begini, di sana itu ada Muhammad. Dia menyebarkan ajaran Islam. Dan dia bilang di dalam ajarannya, orang yang susah itu dibantu. Dapat bagian. Akhirnya dia dengan pimpinannya, dia hendak menemui Nabi Muhammad. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tuh. Ya. Kemudian dia menghampiri, saya ini tertarik dengan ajaran agamamu. Dan saya beriman kepada ajaran agamamu. Ini Nabi Muhammad sudah dikasih tahu informasi ini oleh malaikat. Karena udah tahu duluan. Nabi Muhammad begitu datang, oh saya udah tahu apa kamu tujuannya. Kaget tuh orang Baduy, dari mana? Nabi kasih tahu oleh malaikat Jibril atas info yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bilang begini, Anda ini belum beriman. Kenapa? Anda baru Islam. Karena dia baru syahadat. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Iman itu ada di dalam hati. Apa? Makanya at-tasdiq biqalbi, atas membenarkan dengan hati. Orang Baduy itu baru mengatakan Islam. Makanya yang namanya iman itu at-tasdiq biqalbi, yang namanya iman itu. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perwujudan iman ini membenarkan dengan hati. Lihat surat ke-29, surat apa itu? Ya, ada yang hafal enggak? Surat Al-Ankabut ayat kedua. Ya, ayat kedua. Hanya untuk mengetahui iman benar atau enggak. Kata Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaku wala ya'lamanal kadzibin. Apakah engkau mengira ketika manusia mengatakan aku beriman kepada Allah sebelum engkau diuji, padahal orang-orang sebelummu itu diuji jauh lebih berat. Sebab itulah iman kita akan menjaga diri kita. Ya, iman ini akan menjaga diri kita. Makanya nih iblis itu yang diincar di dalam diri manusia itu adalah hati. Bukan fisik, bukan hati. Makanya ketika hati sudah diisi dengan dengki, diisi dengan iri, diisi dengan takabur, diisi dengan apa lagi? Riya. Udah, itu setan sudah bersemayam itu. Dan itu adalah amalan-amalan hati semuanya. Dan kalau hati sudah busuk, udah semuanya akan jadi busuk. Kenapa? Karena inna fil jasadil mudghah faida soluhat jasadu kullu. Di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Ketika daging itu busuk, maka busuk semuanya. Ketika daging itu baik-baik semuanya. Ini bisa berupa fisik, bisa berupa non fisik. Kalau fisiknya namanya hati itu liver. Itu hati fisik. Kalau sakit, perginya kemana? Rumah sakit, ketemu dokter, ahli penyakit dalam. Tapi kalau sakitnya sakit iri, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datangnya adalah kepada Allah. Supaya kita tidak menjadi orang yang iri, tidak orang yang dengki. Ini diincar oleh iblis. Makanya dia janji iblis bersumpah di hadapan Allah, surat ke-7 surat Al-A'raf. Lihat janjinya, ayat ke-16, ayat ke-17. Surat Al-A'raf itu. Apa bunyinya? Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim
Hai Allah, karena engkau telah membuat aku ini sesat, kata iblis. Ini Allah ini tunjuk sama iblis. Ini kurang ajar nih. Makhluk yang paling kurang ajar adalah iblis. Laknatullah makanya. Ya kan? Padahal dikasih umur panjang oleh Allah. Akan aku sesatkan manusia. Siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Dan itu yang diincar oleh iblis. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lakum siratal mustaqim. Apakah sampai di situ iblis? Oh enggak, surat ke-7 ayat ke-17-nya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Nih kata iblis, ini Allah abadikan nih, kata iblis. Ketika sudah bersumpah di ayat ke-16, sumpahnya, cara masuknya iblis untuk menggelincirkan manusia, bersemayam di dalam hati, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Apa maksudnya? Dia akan datangi manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Sehingga manusia tidak akan ketemui untuk menjadi orang yang taat kepada Allah.